Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Nah, teman-teman, sebagaimana dalam konten saya sebelumnya telah dibahas terkait dengan salah satu pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sekedar pingsan saja dan tidak benar-benar mati di atas kayu salib. Dan sesungguhnya tujuan dari pemahaman tersebut hanyalah untuk menolak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sesungguhnya bukan hanya itu saja, tetapi masih ada lagi pemahaman-pemahaman atau ajaran-ajaran yang terus berkembang sampai dengan saat ini, yang tentunya tujuannya hanyalah untuk menolak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konten saya kali ini, saya akan membahas beberapa pemahaman yang menolak tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah salah satu cerita yang disebarluaskan oleh para pemimpin agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh para muridnya pada waktu malam. Pertanyaannya adalah, benarkah para murid telah mencuri mayat Yesus pada waktu malam? Saya kira pemahaman seperti ini sangat sulit dipercaya, karena memang setiap orang tahu betul betapa ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh tentara pengawal Romawi pada waktu itu, sehingga cerita tipuan ini pun sulit untuk dipercaya. Ini adalah fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa pada waktu itu para murid sedang dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua para murid itu lari tunggang langgang. Hanya Petrus saja yang berani mengikuti Yesus diam-diam dari belakang. Tetapi pada akhirnya juga Petrus menyangkal Yesus di dalam ketakutannya, sehingga sangat tidak mungkin para murid dapat mengalahkan para serdadu Romawi dan mengambil mayat Yesus. Kemudian alasan lain yang paling kuat adalah bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, mereka ada dalam sebuah ruangan yang sangat tertutup. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka ada dalam sebuah ruangan yang sangat tertutup? Karena memang suasana pada waktu itu adalah suasana yang sangat mencekam, sehingga mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana mungkin para murid yang dalam keadaan takut ini bertekad untuk pergi mengalahkan serdadu Romawi dan mengambil mayat Tuhan Yesus? Dan jikalau saja mereka bertekad pergi mengalahkan dan membunuh para serdadu Romawi pada waktu itu, tentu setelah peristiwa itu mereka akan dikejar dan dibunuh. Namun faktanya tidaklah demikian. Tentara atau serdadu Romawi tidak diapa-apakan. Bahkan para murid pun setelah peristiwa itu mereka pergi untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah cerita yang berkembang bahwa para wanita yang melaporkan tubuh Yesus sudah tidak ada, telah keliru dan telah pergi mengunjungi kubur yang salah. Kalau demikian, berarti para murid yang pergi untuk memastikan pernyataan dari para wanita tersebut telah pergi mengunjungi kubur yang salah juga. Namun demikian, kita dapat diyakinkan bahwa tentu para penguasa Romawi telah meminta para tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus, sehingga dengan demikian mereka pun tetap berjaga-jaga di sana. Dan demikian para wanita dan para murid yang pergi untuk mengunjungi kubur Yesus tidak mungkin keliru mengenai lokasi tersebut. Itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa ketika para murid pergi untuk memeriksa kuburan Yesus, di sana mereka menemukan kain kafan yang dipakai untuk membungkus Tuhan Yesus. Lalu kalau memang seandainya benar bahwa para wanita dan para murid telah pergi mengunjungi kubur yang salah, mengapa pada waktu itu para penguasa Romawi tidak segera mengeluarkan bukti berupa mayat Yesus dari kuburan yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian dapat membungkam berita kebangkitan tentang Yesus Kristus? Sehingga dengan demikian pemahaman yang mengatakan bahwa para wanita telah pergi mengunjungi kubur yang salah itu adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta histori
yang sesungguhnya. Kemudian yang berikut adalah pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang disalibkan itu bukanlah Yesus, melainkan Yudas, karena Tuhan telah membuat wajah Yudas mirip dengan Yesus. Tetapi jika saja benar bahwa Yudaslah yang mati di atas kayu salib dan Yesus langsung diangkat oleh Allah Bapa ke surga, maka yang menjadi pertanyaannya adalah siapakah yang muncul di tengah-tengah para murid dan mengajar mereka setelah peristiwa kebangkitan? Apakah itu Yudas? Saya kira itu tidak mungkin, karena memang para murid juga mengenal wajah Yudas yang sesungguhnya. Selain daripada itu, kalau saja benar Yudas yang mati, maka semua nubuatan yang tertulis dalam kitab Taurat maupun kitab para nabi itu adalah sebuah kebohongan belaka, dan Tuhan yang telah memberi nubuatan telah membohongi para nabinya. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan dan para nabinya dapat berbohong? Lalu siapakah yang berbohong? Di sini gue harus mikir siapa pembohong yang sesungguhnya. Karena itu hanya ada satu pilihan, yakni Yesuslah yang benar-benar mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna dan telah bangkit pada hari yang ketiga dan telah naik ke surga sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Manusia biasa memang tidak dapat bangkit dari kematian, tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa Yesus itu bukanlah manusia biasa saja, tetapi Yesus adalah manusia sejati dan juga adalah Allah sejati yang tentunya memiliki kuasa atas kebangkitan. Yesus menjadi serupa dengan manusia tentu memiliki maksud dan tujuan, yakni mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna bagi penebusan dosa-dosa umatnya. Dan pada akhirnya yang menjadi persoalannya adalah apakah kita percaya akan kesaksian-kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, atau apakah kita seperti ahli-ahli Taurat pahami tentang nubuatan Kristus dalam kitab para nabi tetapi menolak tentang kebangkitan Yesus Kristus. Semoga ini menjadi sebuah perenungan secara pribadi untuk kita sebelum kita masuk dalam perayaan Paskah. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus